Halo semua, kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu jurusan SMK yang paling hits di era digital, Teknik Komputer dan Jaringan, atau yang lebih akrab kita sebut TKJ. Nah, sebenarnya apa aja sih yang dipelajarin di TKJ? Dan yang paling penting, lulus dari sini bisa kerja jadi apa? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Coba deh bayangin, tiap kali kalian streaming film, main game online, atau video callan, kalian itu sebenarnya lagi lebet di jalan tol digital yang ramai banget. Nah, kepikiran nggak sih siapa yang ngebangun dan ngerawat jalan tol super canggih ini? Jawabannya ada di dunia TKJ. Oke, untuk tahu siapa arsitek di balik jalan tol digital itu, kita harus mulai dari yang paling dasar dulu. Jadi, apa sih TKJ itu sebenarnya? Kenapa jurusan ini tuh jadi fondasi penting banget di dunia IT? Gampangnya gini, TKJ itu ibarat tulang punggungnya teknologi. Jadi fokusnya bukan ke software atau aplikasi, tapi lebih ke perangkat keras yang bikin semuanya bisa jalan. Kamu bakal belajar ngerakit komputer dari nol loh. Terus, kamu juga yang bakal mastiin jaringan internet di sekolah atau kantor itu lancar jaya, sampai ngurusin server-server tempat semua data penting disimpan. Biar makin kebayang, kita pakai perumpamaan rumah, ya. Anak TKJ itu kayak tukang bangunnya. Mereka yang bikin fondasi, masang kabel listrik, masang pipa air, pokoknya semua infrastruktur biar rumahnya berdiri kokoh. Nah, kalau teman-teman dari jurusan RPL atau rekayasa perangkat lunak, mereka itu desainer interiornya. Mereka yang ngisi rumah itu pakai sofa keren dan aplikasi canggih biar rumahnya jadi nyaman. Kelihatan kan bedanya? Dua-duanya super penting, tapi kerjaannya beda banget. Oke, sekarang kita ngintip yuk. Gimana sih rasanya jadi anak TKJ? Apa aja yang bakal kamu hadapi dan pelajarin selama 3 tahun di sekolah? Dan catat ya, ini bukan cuma soal teori doang loh. Perjalanan kamu di TKJ itu udah ada tahapannya nih. Di kelas 10, kamu bakal kenalan sama dasar-dasarnya. Bongkar pasang komputer, belajar jaringan yang simpel-simpel. Nah, pas naik ke kelas 11, levelnya naik. Kamu mulai diajarin cara ngelola server dan ngelindunginya dari serangan. Terus puncaknya di kelas 12, semua teori itu langsung dipraktekin lewat proyek beneran. Dan pastinya, magang di perusahaan. Satu hal yang wajib kamu tahu, TKJ itu jurusan praktek. Jadi, siap-siap aja nih, sekitar 70% waktu belajar kamu itu bakal dihabisin di lab, bukan cuma duduk dengerin guru. Kamu bakal bener-bener pegang, ngerakit, dan nyeting perangkatnya sendiri. Tangan bakal kotor, tapi seru. Dan ini dia nih, alat-alat tempur kamu. Kamu bakal ketemu langsung sama perangkat jaringan profesional kayak router dan switch. Kamu juga bakal diajarin pakai software simulasi canggih, contohnya Cisco Packet Tracer. Di sini kamu bisa bikin simulasi jaringan satu kota penuh tanpa perlu takut salah. Ini ibaratnya mainan wajib buat calon-calon master jaringan. Oke, belajar di kelas itu penting, tapi yang lebih penting lagi, bisa apa setelah lulus? Nah, di bagian ini, kita bakal lihat gimana semua materi di kelas itu diubah jadi skill beneran yang dicari-cari banget sama perusahaan. Anggap aja ini tangga skill yang bakal kamu naikin. Langkah pertama, kamu harus jago soal hardware PC. Bisa ngerakit, bisa benerin, pokoknya hafal luar kepala. Udah jago, naik ke anak tangga berikutnya. Ngebangun jaringan, dari yang sekecil LAN sampai sebesar WAN. Abis itu naik lagi jadi otaknya jaringan dengan belajar ngurusin server. Dan di puncak tangga, kamu belajar jadi satpamnya, ngelindungin semua sistem yang udah kamu bangun. Nah, enaknya lagi, sekolah TKJ itu ngehumbungin kamu langsung ke dunia industri lewat sertifikasi. Jadi, selain ijazah, kamu bisa dapat sertifikat kayak CCNA dari Cisco atau MTCNA dari Mikrotik. Ini tuh bukan kertas biasa loh, ini semacam paspor yang diakui di seluruh dunia, bukti kalau skill kamu itu beneran mumpuni dan siap kerja. Oke, ini dia bagian yang paling ditunggu-tunggu kan? Setelah 3 tahun belajar keras, terus kerjanya jadi apa? Tenang, kita bakal lihat sekarang betapa banyaknya pintu karir yang kebuka lebar buat lulusan TKJ. Pilihannya tuh banyak banget. Kamu bisa jadi network administrator, ibaratnya polisi lalu lintasnya data di perusahaan, atau jadi pahlawan bagi teman-teman kantor sebagai IT support. Kamu juga bisa jadi sistem administrator yang ngurusin server, bahkan bisa kerja di jantung internetnya langsung sebagai teknisi data center. Keren semua kan? Poin pentingnya adalah skill kamu itu dicari banget. Coba deh pikir, di zaman sekarang, perusahaan mana sih yang bisa jalan tanpa teknologi dan internet? Nggak ada kan? Nah, lulusan TKJ inilah orang-orang di balik layar yang mastiin semua infrastruktur IT itu tetap nyala dan lancar. Dan jangan salah, TKJ itu bukan cuma titik akhir, tapi justru jadi landasan pacu yang kuat banget. Kalau kamu udah ngerti banget soal jaringan, itu jadi modal super buat terbang lebih tinggi lagi ke bidang-bidang yang lagi naik daun, kayak cybersecurity atau cloud engineering. Nah, setelah kita bahas panjang lebar, sekarang pertanyaan paling pentingnya buat kamu.
apakah jurusan ini beneran cocok buat kamu? Coba deh kita renungin bareng-bareng. Coba jujur sama diri sendiri. Kamu tipe orang yang suka ngoprek komputer atau barang elektroniknya? Suka mecahin masalah yang bikin pusing yang kayak puzzle gitu? Penasaran gimana caranya internet bisa nyambungin seluruh dunia? Kalau jawaban kamu iya buat beberapa pertanyaan ini, wah kayaknya kamu udah nemuin rumah yang pas di TKJ. Tapi kita juga harus lihat dari dua sisi ya. Kelebihannya udah jelas, prospek kerjanya bagus banget. Tapi ada juga tantangannya, dunia teknologi itu larinya kenceng banget. Jadi kamu harus siap belajar terus seumur hidup. Dan ya, siap-siap juga kalau jaringan kantor tiba-tiba mati jam 2 pagi, ya kamulah yang bakal dihubungin. Tanggung jawabnya besar loh. Jadi gimana? Setelah kita ngelihat semuanya, dari apa yang dipelajari sampai prospek kerjanya yang keren, sekarang bolanya ada di tangan kamu. Ingat, TKJ itu bukan cuma soal kabel sama komputer. Ini soal jadi arsitek yang ngebangun dunia digital kita. Pertanyaannya, kamu siap nggak buat ambil peran itu?